Extended semua, penggemar Sahabatku Dokter Anak. Jumpa lagi kita di acara Chit Chat Sahabatku Dokter Anak. Dan pada hari ini kita kedatangan narasumber istimewa yang akan membahas mengenai monkeypox. Ya ampun, kita sering banget ya dengar monkeypox, tapi apa itu? Bagaimana mengenalinya? Cara pengobatannya bagaimana? Untuk itu, kami dari Sahabatku Dokter Anak mengundang sahabat kami, dokter spesialis anak konsultan penyakit infeksi yang hits banget, yaitu Dokter Irma Reski Ratu, spesialis anak konsultan. Dan beliau jauh-jauh loh dari Jayapura. Jadi istimewa banget hari ini. Dokter Irma, apa kabar? Sehat, Dokter Modi. Kayaknya Dokter Irma makin cantik aja deh. Belum nggak secantik Modi, nggak secantik Dokter Modi, dan belum sehits Dokter Modi. Dokter Irma deh Bapak cantik. Dokter Irma, kita langsung aja ya kita bahas mengenai monkeypox. Ya. Dokter Irma, ini banyak banget nih berita-berita mengenai monkeypox. Tapi sebetulnya apa sih itu penyakit monkeypox? Ya, monkeypox ya, moms and dads, monkeypox itu adalah memang penyakit yang sifatnya zoonotik. Jadi artinya zoonotik adalah penyakit yang diperantarai oleh hewan atau binatang, kemudian ditularkan ke manusia. Nah ya, disebabkan oleh virus yang namanya monkeypox ini, jadi dinamakan sebagai monkeypox. Itu dari monyet beneran, Dokter Irma? Namanya monkeypox, itu jadi perantara hewannya apa ya? Ya, sebenarnya pertama kali disebut sebagai monkeypox. Kenapa pertama disebut sebagai monkeypox itu sebenarnya memang karena berasal dari, jadi waktu zaman dulu itu sekitar tahun 1958, hewan monyet ini dijadikan kayak hewan coba atau hewan penelitian. Nah, kemudian tiba-tiba di hewan tersebut timbul pox virus, jadi seperti timbul apa namanya penyakit yang mirip seperti smallpox atau seperti cacar zaman dulu di monyet penelitian tersebut. Nah, ternyata setelah diteliti lebih lanjut, oh ternyata ini memang seperti pox-like disease, penyakit seperti pox, tetapi karena ditemukan pertama kali di monyet, jadi akhirnya dinamakan sebagai monkeypox. Memang pertama kali ditemukan di monyet. Nah, tetapi yang hewan-hewan jadi perantara yang sekarang itu tidak hanya monyet, jadi ditemukan ada beberapa hewan perantara penyakit monkeypox ini. Gitu. Apa aja itu Dokter Irma hewan-hewan perantaranya? Nah, hewan perantaranya itu ada tupai, kemudian ada tikus, kemudian ya hewan primata ya seperti monyet ini masih sampai sekarang ya monyet masih menjadi perantaranya sampai sekarang. Oh gitu ya Dokter Irma ya. Dokter Irma, penyakit monkeypox ini bahaya nggak sih? Dan menularnya apakah cepat ya? Ya, berbahaya atau tidak memang sampai sekarang penyakit monkeypox itu yang kita tahu memang masih mendominasi di daerah endemis negara-negara endemis monkeypox. Contohnya di mana? Contohnya di benua Afrika. Nah, ini memang masih terjadi di benua Afrika. Cuma sekarang hingga tahun 2019 itu sudah ada beberapa negara di luar benua Afrika yang udah melaporkan kasus monkeypox. Nah, di Indonesia ini belum ada laporan kasus monkeypox sampai sekarang. Tetapi negara tetangga kita, Singapura, di tahun 2019 udah melaporkan kasus monkeypox. Nah, jadi apakah ini berbahaya atau tidak? Nah, kalau misalnya berbahaya tergantung Dokter Maudi, ini kita kena yang jenis yang mana untuk yang monkeypox-nya ini. Jadi kalau misalnya kita kena yang namanya Central African atau Congo Basin, jadi monkeypox itu ada, kita bilang di kedokteran dua clade, jadi kayak ada dua jenis lah itu virusnya. Jadi kalau kita terinfeksi yang jenis dari Central African atau Congo Basin, nah itu memang penyakitnya menjadi lebih berat karena case fatality rate-nya atau nilai angka kematiannya lebih tinggi, bisa mencapai 11%. Nah, tapi kalau misalnya yang kita kena yang West African, nah itu memang menimbulkan kematian juga, tapi lebih rendah, kira-kira sekitar 6%.
Nah, jadi apakah ini berbahaya? Iya, berbahaya karena bisa menimbulkan kematian. Oh gitu ya, Dokter Irma ya. Jadi gejalanya Ya. sesungguhnya kalau seorang anak dicurigai dia terkena monkeypox itu bagaimana ya? Nah, kalau misalnya moms and dad nih curiga anaknya tertular monkeypox, yang pertama harus ada kontak. Nah, mungkin anaknya kontak dengan orang lain yang baru berpergian dari benua Afrika, misalnya dari negara Nigeria atau negara lain di benua Afrika. Nah, atau baru moms dan dad ini masih baru selesai pulang nih traveling dari benua Afrika. Kemudian ataupun singgah di negara-negara yang pernah ada kasus-kasus monkeypox. Nah, mungkin saja anaknya kita bisa curiga tuh tertular atau tidak. Jadi harus ada kontak lebih dahulu. Nah, kemudian ada gejala yang timbul. Gejalanya apa? Jadi ada 2 fase untuk yang monkeypox. Yang pertama adalah fase awal. Fase awal itu timbul karena penyebabnya virus, jadi timbulnya seperti penyakit virus yang lain. Demam, menggigil. Kemudian yang penting adalah pada saat fase erupsi. Nah, fase erupsi ini adalah fase di mana timbul vesikel. Vesikel itu kita bilang kayak mirip cacar air sebenarnya ya. Mirip cacar air, jadi timbul bentol-bentol yang berisi air. Nah, mirip cacar air terutama tuh awalnya di daerah wajah. Daerah wajah kemudian menyebar ke tangan dan kaki. Nah, kemudian setelah timbul yang berisi air, lama-lama dia akan berubah bentuk menjadi setelah 2 minggu dia akan berubah menjadi keropeng. Jadi ada keropengnya itu. Jadi mirip memang kayak cacar air. Nah, cuma bedanya kalau cacar air kita tidak pernah menemukan ada di tangan sama kaki, telapak tangan sama telapak kaki. Nah, kalau monkeypox, bentol berisi airnya memang lebih dominan di wajah, kemudian telapak kaki, telapak tangan, sekitar mulut, bahkan bisa sampai ke daerah genital, itu dominasinya. Nah, cuma kalau cacar air, ya ada lebih di tengah tubuh. Jadi dan di telapak tangan, telapak kaki itu jarang tidak pernah ada kita temukan untuk yang cacar air di telapak tangan atau telapak kaki. Jadi itu gejalanya. Jadi bisa dari demam, menggigil, kemudian timbul pada fase erupsi timbul kita bilang enantem itu ya dari makula, papula, vesikel sampai keropeng. Itu. Oh begitu ya, lama juga ya 2 mingguan gitu Dokter Irma ya. Itu gatal Ya. atau sakit sih sebetulnya? Nah, kalau di awal enantem bentol berisi air itu kalau pada monkeypox di awalnya itu dia nyeri, dia sakit. Nah, di awal tuh dia sakit, dia nyeri, tapi kalau udah timbul keropeng baru dia mulai gatal. Gitu. Nah, kalau begitu pengobatannya bagaimana Dokter Irma? Nah, kalau pengobatan, sebenarnya dia ini karena penyebabnya virus, jadi kita bilang virus itu sebagian besar penyakitnya self-limiting disease. Jadi dia dengan daya tahan tubuh yang baik, dia bisa sembuh sendiri. Memang lebih jelek prognosisnya atau perjalanan penyakitnya lebih jelek pada anak-anak yang belum diimunisasi untuk monkeypox. Tetapi karena ini penyakit virus, jadi sebagian besar itu self-limiting disease. Jadi dia sembuh dengan daya tahan tubuh yang baik, dia akan sembuh sendiri. Nah, untuk obat-obatannya, ada beberapa obat-obatan yang disebutkan memang, tetapi sampai sekarang saya baca-baca belum ada di Indonesia itu. Jadi kayak Tepox, kemudian ada Cidofovir. Nah, Cidofovir yang biasa kita pakai untuk sitomegalovirus ya, CMV. Kalau misalnya dia misalnya dengan Cidofovir itu, tapi memang itu juga belum ada di Indonesia. Jadi ya sampai sekarang penyakit bagaimana pengobatannya ya tetap dengan pengobatan yang simptomatik. Jadi kalau demam diobati demamnya, kalau misalnya ada gejala yang lain yang menyertai, nah itu yang kita obati. Kalau gatal dikasih obat gatal gitu ya. Ya kemudian boleh. Kalau gatal dikasih obat gatal. Kalau keropeng bisa dikasih salep gitu, salep anti biotik atau anti apa gitu. Nah, kadang itu vesikelnya itu bentol berisi air, karena kadang tuh anak
orang tua takut ya untuk mandikan tuh ya. Jadi kadang jadi infeksi sekunder jadinya. Jadi yang sebelumnya berisi hanya air, tiba-tiba berisi nanah. Nah, itu kalau misalnya sudah ada infeksi sekunder, kita bisa tambahkan antibiotik sebenarnya. Antibiotik yang dioles atau antibiotik yang minum tergantung luas dari luas dari bagian tubuh yang Bentolnya itu. mengalami infeksi sekunder. Iya. Jadi Nah, bisa ditambahkan. Jadi berarti simptomatik. yang penting buat moms and dads adalah kalau misalnya kena monkeypox yang kemudian ada bentol-bentol berisi itu, jangan ragu untuk mandikan gitu ya, supaya tidak terjadi infeksi sekunder oleh bakteri. Tadi Dr. Irma sempat ngomong mengenai vaksin monkeypox. Di Indonesia emang udah ada? Belum ada, karena kan kita laporan kasusnya belum ada, jadi ya tidak belum ada kalau di Indonesia. Gitu. Jadi laporan kasusnya belum ada. Moga-moga memang Ya. benar-benar nggak ada kasusnya. Memang nggak ada, ya. Dokter Modi udah pernah belum ke Afrika, Dokter Modi? Jadi jangan. Belum pernah. Dokter Irma udah berapa kali ke Afrika? Ya ampun, belum juga ya, jauh banget ini ya dari Papua ke Afrika. Nanti kapan-kapan kita main-main ke Afrika ya, Dokter Irma ya. Dokter Irma, nah, mau nanya nih, ada yang bertanya, kan banyak nih anak-anak yang punya binatang peliharaan, kucing, anjing, hamster, super glider, kelinci. Nah, itu bisa menjadi hewan perantara monkeypox nggak sih? Virus monkeypox nggak sih? Sejauh ini yang saya baca nih ya, sejauh ini yang menjadi hewan perantara untuk yang monkeypox tuh hewan primata seperti monyet, kemudian tupai, tikus. Nah, itu yang jadi hewan perantara. Ya, untuk kelinci belum ada laporan. Kucing juga belum ada laporan. Nah, kayak Dokter Modi yang pecinta kucing ini mungkin aman-aman mungkin ya kucingnya. Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah aman ya. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri acara Cicat pada hari ini, bagaimana cara mencegahnya, Dr. Irma, supaya anak-anak kita aman, sehat, tidak terkena monkeypox? Nah, bagaimana cara pencegahannya? Untuk mencegah berarti kan kita harus tahu dulu bagaimana cara penularannya. Nah, memang penularan dari monkeypox ini sekitar 70% itu berasal dari kontak dengan hewan yang membawa virus monkeypox. Jadi bisa karena gigitan hewan perantara monkeypox, kemudian bisa karena dicakar ya, bisa digigit hewan, bisa dicakar hewan, ataupun bisa juga karena mengkonsumsi hewan yang memang sudah ada virus monkeypox-nya. Nah, orang-orang di Afrika, sebagian besar penduduk di Afrika itu mengkonsumsi monyet, ada juga yang mengkonsumsi tupai. Nah, itu jadi kalau misalnya dikonsumsi hewan yang tidak matang itu, jadi dia bisa terkena monkeypox. Nah, itu kalau memang kontak dengan hewan perantara langsung. Nah, ada lagi yang kurang lebih sekitar 30%-nya. Nah, itu kontak antar manusia. Jadi, manusia yang sudah terkena monkeypox, kemudian menularkan manusia yang lain, atau kita bilang human to human transmission gitu. Jadi transmisi antar manusia. Nah, itu bisa ditularkan melalui apa? Melalui dari sekret saluran pernafasan. Jadi melalui batuk, bersin, atau melalui sekret dari tadi yang bentol-bentol berisi cairan. Nah, jadi penularannya bisa melalui sekret saluran pernafasan atau kontak langsung. Jadi cara pencegahannya yang pertama ya tadi ya, tidak kontak dengan hewan yang kita curiga sebagai pembawa virus monkeypox. Yang kedua ya tidak mengkonsumsi hewan yang tidak matang. Tapi kan di sini nggak ada yang makan monyet, kan nggak ada ya. Enggak ya, kita kan percaya monyet kan lucu-lucu. Terus yang ketiga adalah mencegah itu transmisi antar manusia. Yang pertama ya pasti adalah pakai masker, menjaga jarak. Kemudian yang penting adalah cuci tangan. Tiap kali kita kontak dengan cairan tubuh atau kita curiga orang tersebut terkena virus monkeypox, kita selalu cuci tangan. Sebelum dan sesudah kontak kita tetap cuci tangan. Jadi pencegahannya seperti itu. Jadi ada 3 cara pencegahan yang penting ya. Baik Dr. Irma, nah tak terasa cicat kita sudah habis nih waktunya. Dan semua pertanyaan sudah dijawab Dr. Irma dengan sangat jelas dan sangat baik dan sangat memukau. Nah, sebelum mengakhiri acara ini, cicat pada hari ini Dr. Irma ada pesan-pesan nggak untuk moms and dads, pecinta sahabat dokter anak, dan yang lagi melihat
Cicat pada hari ini? Silakan Dr. Irma. Pesannya ya sering terus memantau chit-chat dari Dr. Maudy ini ya, chit-chat sahabatku dokter anak, karena ada banyak informasi-informasi penting untuk moms and dad yang bisa disampaikan oleh Dr. Maudy dan teman-temannya. Kemudian itu ya, jadi jangan takut kalau misalnya jangan takut ataupun takut berlebihan virus monkeypox tiba-tiba nanti akan ada di Indonesia. Jadi sampai saat ini laporan virus monkeypox di Indonesia belum ada, tetapi tetap kita harus melakukan pencegahan, ya tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan orang lain. Mungkin itu Dr. Maudy. Terima kasih Dr. Irma. Nah, dengan demikian maka berakhirlah acara Cicat pada hari ini mengenai monkeypox dengan tamu kita, narasumber kita yang super cantik pada hari ini, gini ya, super cantik pada hari ini, Dr. Irma Reski Ratu, spesialis konsultan. Nah, kalau misalnya moms and dads ada yang lagi di Jayapura, Dr. Irma ini ada di Jayapura loh. Kunjungi Dr. Irma, bawa anak Anda untuk konsultasi apabila ada masalah-masalah kesehatan. Untuk itu, saya akhiri acara Cicat pada hari ini. Sampai jumpa di acara Cicat berikutnya. Dadah Moms and Dad. Sampai jumpa Maudy. Dadah Moms and Dad. Sampai jumpa.